Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Susi. Ya. Bagaimana kabar Ibu pagi ini? Alhamdulillah sehat. Oh ya Bu, terima kasih ya Bu sudah bersedia meluangkan waktu untuk percakapan coaching kita di pagi hari ini. Baik Bu, sesuai dengan sepakatan kita kemarin, saya akan melakukan supervisi klinik terhadap Ibu Susi ya. Jadi untuk supervisi klinik ini seperti Bu Susi ketahui juga ada 3 tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama pra-observasi itu hari ini, yang kedua nanti observasi di kelas, yang ketiga pasca observasi. Oke Bu, sekarang kita sepakati dulu kapan akan dilakukan observasi kelas, kapan Bu Susi siap? Kira-kira kalau pembelajarannya berarti hari Selasa untuk kelas 8. Selasa berarti tanggal 20, Selasa besok tanggal 21 kelasnya kelas 8. Oke, berarti Ibu sudah mempersiapkannya. Insyaallah sudah. Oke, kalau boleh tahu Bu, apa tema atau topik yang akan Ibu ajarkan? Kebetulan untuk kelas 8 kemarin itu materinya baru. Jadi kita akan mengambil tema pertidaksamaan linear, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Oh, ini perangkatnya ya Bu, sudah Bu siapkan ya? Ya sudah. Berarti persamaan linear satu variabel ya? Ya. Oke, lalu boleh tahu apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu capai? Materi persamaan ini sebetulnya untuk kelas 8 tidak baru. Jadi walaupun demikian kita tetap mengulang dari awal. Waktu kelas itu sudah juga dipelajari sedikit, tetapi tidak terlalu mendalam. Jadi untuk semester ini kita ulang lagi kelas 8. Di awal pembelajaran itu karena materinya baru, tentu kita melakukan katakanlah sebagai asesmen dulu ya, sampai di mana pembelajaran itu baru kelas 7 di asesmen awal ya, kelas 7 itu sampai di mana dia baru dipahami waktu kelas 7. Nah kemudian karena materinya diulang lagi di kelas 8, tentu seluruhnya kita ulang dari awal, begitu yang diberi petunjuk pada buku gurunya. Pada buku guru itu ada petunjuk, kemudian sudah ada disiapkan beberapa tujuan yang akan dicapai. Kemudian tujuan yang untuk hari Selasa itu mungkin bisa 2 buah baru karena waktunya hanya 2 jam 40 menit. Jadi yang pertama itu menemukan kebenaran dari sebuah kalimat, baik kalimat terbuka maupun kalimat tertutup. Dan direncanakan kalau bisa kita membuat simulasi untuk memodelkan kalimat terbuka dan tertutup. Oke, tapi ada tujuan ya Bu ya, ada capai untuk pembelajaran itu. Yang pertama tadi baru menemukan sebuah kalimat terbuka tertutup. Yang keduanya membuat simulasi ya, untuk memodelkan kalimat terbuka itu seperti apa dan tertutup itu juga seperti apa. Kalau seperti itu, seperti apa terus strategi yang Ibu lakukan nanti untuk mencapai 2 tujuan tersebut? Karena materi ini banyak dengan kata-kata atau dengan kalimat ya. Sebenarnya matematik sebelumnya itu kan banyak dengan angka-angka ya. Jadi karena hari ini banyak dengan kalimat, mungkin kita bisa memvariasikan pembelajaran itu. Yang pertama kita tentu harus membuat LKPD sekarang namanya. Jadi LKPD itu tetap diberikan. Kita rencanakan LKPD itu ada dalam bentuk printer, print dalam bentuk handout direncanakan harus ada juga. Kemudian karena kemarin kelas 8 itu sudah mempelajari Canva, jadi insya Allah akan kita coba memberi LKPD itu dalam bentuk online gitu ya, dalam bentuk Canva, karena kita kelas 8 itu sudah membuat kelas proyek kemarin sudah Canva, jadi dianggap anak itu sudah mengerti. Jadi kita praktek sekalian sampai di mana kemarin anak itu bisa memahami pembelajaran awal proyek. Kemudian kita coba di sana dan LKPD-nya sudah saya siapkan di sana dan anak tinggal mengisi saja lagi. Oke, bagus sekali Bu Susi. Berarti
kemarin dalam proyek saya lihat Bu Susi pakai Canva ya. Sekarang Bu Susi manfaatkan pengetahuan atau keterampilan anak membuat Canva dihubungkan dengan belajar matematika. Pasti seru ya Bu. Jadi anak-anak nanti apa yang sudah dipelajarinya di proyek masih tetap bisa dimanfaatkan dan dia sekaligus mengingat kembali pelajarannya yang sudah dilakukan di proyek. Bagus sekali rasanya Bu perencanaan yang Bu Susi buat. Bu Susi juga sudah siapkan LKPD-nya di Canva. Berarti siswa tinggal masuk, nanti sudah ada LKPD-nya. Ya, kebetulan lokal kami itu akun masing-masing anak sudah ada. Kita gunakan akun belajar. Dengan menggunakan akun belajar itu kan mendapatkan Canva Pro. Jadi dalam akun belajar itu masuk masing-masing anak dan sudah punya kelas di sana. Jadi apapun yang ditampilkan anak nanti saya dengan langsung. Kebetulan sekolah kita kan ada internet, sekolah ada wifi, kemudian LAN-nya juga ada, jadi bisa dipersiapkan sebagus mungkin lah, sehingga apa yang dibuat anak bisa saya langsung melihat, bisa lihat dan bisa langsung tayang nanti di post ya. Bagus sekali, kreatif sekali Bu Susi. Itu sudah sesuai dengan pembelajaran kurikulum Merdeka, sesuai dengan bakat minat lalu perkembangan zaman. Jadi teknologi. Bagus Bu Susi, terima kasih sekali. Saya tidak sabar ingin melihat Bu Susi besok hari Selasa untuk masuk ke kelas melihat kegiatan kita ini. Oke, terima kasih banyak Bu Susi. Assalamualaikum. materinya si sadiknya pengertian ibu. Kalau payah lalu pola dan nyanda ini dulu.
Lapunya di peloan, tapi biasanya mau itu ribu. Nah harus batu karajo indah, tapi coba untuk benar itu adalah usaha. Di bawah tuh Intan, kan dia kayak jawab ibu tuh mah. Tuh klik 2 kali dia kayak jawab tuh Intan. 2 kali Intan di bawah Intan dijawab. Tuh itu kursornya lah, tulislah. Kalimat terbuka. Salah kalian kalimat. Ada apa-apa baca aja dulu, ayo. Kalimat terbuka adalah kalimat Pernyataan. Baca aja dulu, kalimat terbuka adalah kalimat ya. Baca dulu, ayo kalimatnya. Kalimat yang tidak dapat pernyataan. Bantu Medi. Kalimat A kayaknya harusnya Medi. Kalimat terbuka adalah pernyataan yang tidak dapat dinilai benar atau salah. Tuh. Alun tantu batua atau salahnya itu tak buka. Alah. Tutuplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalimat tertutup. Nampak Sadit? Oke. Nah, yang sudah dibacakan Sadit tadi sudah benar. Kalau ada yang salah boleh diperbaiki pada LKPD itu. Bisa? Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Coba siapa yang kira-kira nyun tidak ibu menyimpulkan dong. Si Satya mungkin menyimpulkan pelajaran sama Ariko. Ada 2 materi yang pelajarinya. Ya, ada 2 materi yang sudah diuraikan Sadit. Mungkin bisa diulang kembali untuk kalau ada teman-teman yang belum mengerti untuk menyimpulkan terakhir saja. Coba Santia, apa tadi kalimat tertutup Santia? Tertutup. Kalau belum yang lain boleh diperbaiki. Kalimat tertutup kalimat apa Santia? Kalimat yang hanya dapat dikatakan benar atau salah. Oke, lanjut. Kalimat apa? Ya, kemudian kalimat terbuka? Kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang tahu nggak? Belum tentu benar atau salah. Iya. Oke, itu hasil pelajaran kita hari ini. Kemudian terakhir sekali, setiap pembelajaran itu ada refleksinya. Nah, di bagian sana bisa juga diisi. Silakan masing-masing diisi bagian bawah kanan. Kalimat apa? Ada refleksi itu tidak materi tetapi perasaan Anda selama belajar. Ada pertanyaannya di sana dijawab. Yang bagian terakhir itu bagian bawah. Ini terus ke bawah. Si Firman tadi harus sudah Firman. Yang putih harus sudah Firman. Kemudian yang ini. Si Sadin sudah ini sudah semua. Mana Bu? Nampak? Ya. Salahnya Iya. pernyataan yang hanya dapat dikatakan
sisa 5. Ah, itu sisanya. Ada yang kan dikeluaran sedih. Tapi lama nggak ngerti yang ini. Lima bintang. Maksudnya apa itu? Bintang 5. Bisa dedel. Sudah selesai ngisinya, Del? Tidak ada. Terus membaca dan memahami pelajaran dengan teliti. Semuanya. Masuk kos ya, Del. Andai kata angka-angka, boleh kita belajar seperti ini lagi. Kalau angko-angko le pandai Del tuh, Del. Kan tulisan-tulisan, le pandai Del bisa angko-angko. Nih. Siapa? Sudahkah semua? Coba kita lihat ya. Si Firman ibu sorot deh Firman. Firman jelas gaya, jelas warna deh. Tapi tambah anak kreatif. Nah, terus Firman tuh, ajak kan? Bagus lah. Nah, Firman sah. Nah, kan ada itu kalimat yang benar, kalimat yang salah. Contohnya mana Firman? Ya, tinggal si Firman stay. Siapa? Si Geo. Si Geo dicari. Benarkah sudah selesai? Dicari Cici ya. Ini siapa tadi gua? Si Geo. Nah, ini Geo, boleh dilihat sama-sama ini dia. Bintang mana, Bu? Bintangnya biasa. Terserah. Selesai. Alhamdulillah. Sialai? Alphard. Mana mau Alphard? Sama aku. Alphard. Ada. Enggak, saya satu itu. Bisa jadi kan? Enggak. Selesai? Selesai? Alhamdulillah selesai semuanya. Intan, selesai kah? Santia? Oke, ini refreshing aja ya. Tidak mungkin si Sadik tertantang untuk bikin ini. Sadik, ini refreshing aja Sadik sebentar. Dia belum selesai, tapi nanti kita coba. Si Sadik. Cak. Sadik dengan Del. Kau lepo lagi. Ditantang nanti ya. Munculnya kapan? Terakhir yang Wak beri kan, Pak? Profesor Dokter Insinyur Haji B.J. Habibie. BJ itu Itu BJ sampai situ. BJ itu. Bisa Sadik kira-kira mau untuk itu? BJ itu kan BJ kan, Pak? Bukannya doa. Dulu yang monolog kan sudah, yang sendiri bicaranya sudah dibuat kan? Yang itu dulu. Profesor Dokter Insinyur. Nanti kita coba bisa. Panjang Samonya yang dalam proyek waktu itu sama dengan ini hanya saja orang Haji Septian. Saya kira-kira Sadik bikin. Ada Haji dan Bro. Ini Haji itu suruh pakai haji lah. Enggak saya. Iyalah.
Dia haji. Haji juga di sana. Kak, profesor, dokter, insinyur, haji, ya. Ada selesai ya, habis waktu kita. Wah, Sebelum Ibu berakhir, sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ya. Yang ditanyakan? Nah. Yang Ibu yang bertanya. Ya kalau yang bantu itu Sadik tadi pembelajarannya coba kira-kira apa kan alat tadi sudah ada refleksi di situ. Nah, coba bacakan. Ada usul kira-kira seperti apa lagi pembelajaran kita? Kira-kira kita di dalam laboratorium IPA. bisa diikuti dengan baik seperti ini. Ini saja kita belajar selamanya. Bisa? Selamanya mau di sini. Kalau angka-angka nanti kira-kira bisa? Angka-angka kita coba ya. Coba. Percoba. Ya Megi. Kalau angka-angka ini kan tulisan, kalau angka-angka kita coba ya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, kemarin saya kan sudah melihat Ibu mengajar melakukan observasi. Sekarang kita lakukan pasca observasi sesuai dengan waktu. Observasi sudah dijelaskan 3 tahap ya. Ya. Sekarang tahap terakhirnya. Bagaimana perasaan Bu Susi setelah melakukan praktek mengajar kemarin? Ya. Kalau kemarin melihat anak di kelas kita, kelas 8, kita cukup senang lah. Karena kita lihat semua anak, mereka merasa tertantang, kemudian mereka merasa, karena sudah jelaskan, artinya mereka menganggap diri mereka mampu. Jadi mereka sangat senang sekali, karena mereka bekerja dengan aktif, mereka semuanya mau bekerja dengan baik, apa yang kita katakan, apa yang kita instruksikan mereka ikuti. Kemudian tentu kita sangat senang juga karena untuk pembelajaran matematik kadang-kala kan anak karena melihat angka-angka itu dia kan sudah takut duluan. Akibatnya mereka tidak bekerja. Kalau kemarin kita lihat saya cukup puas, saya cukup senang karena mereka itu bekerja semuanya karena kita memakai katakanlah teknologi ya. Karena anak-anak hari ini kan mereka ingin yang seperti itu. Iya. Dia tidak mau pembelajaran yang itu saja ceramah atau katakan ada buku paket mereka kerjakan di latihan itu kan sudah biasa. Jadi kan karena kita merubah nampaknya anak itu juga antusias kan, kita juga cukup senang lah melihatnya. Alhamdulillah, berarti apa yang Bu Susi rencanakan dalam langkah pembelajaran sudah nampak aktif siswanya. Saya juga melihat kemarin semuanya melakukan. Lalu dari yang sudah Ibu lakukan, apa kira-kira indikator keberhasilan yang sudah Ibu capai dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran itu sebetulnya indikator yang akan kita lihat asal siswa itu aktif, mereka ikut semuanya belajar. Dan kita berarti sudah berhasil. Kita tidak perlu melihat dulu ini nilainya berapa. Di akhir pembelajaran kan selalu ada penilaian. Tapi kalau saya melihat bukan dari nilai ini dapat 70, ini dapat 80, bukan itu saja. Kalau mereka sudah bekerja otomatis nilainya ada. Karena dalam pembelajaran hari ini kita kan lebih penting itu prosesnya jalan. Insya Allah kalau menurut saya prosesnya jalan, pembelajaran itu insya Allah berhasil. Karena kalau selalu kita monoton dengan angka, kapanpun itu kita susah kan mencapainya. Jadi kalau pembelajarannya anak ini apa yang diinstruksikan, mereka dengan sangat antusias mengerjakan, itu nampaknya sudah berhasil. Ya, sudah dengan berhasil. melihat aktivitas anak dalam pembelajaran, berarti kita sudah melihat seperti itu. Sudah berhasil. Iya, bagus sekali Bu Susi, saya juga senang waktu itu melihat semuanya, tidak ada yang tidak melakukan, semuanya aktif. Lalu apakah sebelumnya juga Bu Susi melakukan pelajaran seperti itu? Kalau untuk kelas 8 karena materinya bervariasi, tentu tidak selalu yang seperti itu.
Kalau yang untuk pembelajaran kemarin yang Canva hanya pada metode itu saja bisa baru kita kerjakan. Kalau yang lain kita ada pakai LKPD, kemudian juga pakai pembelajaran. Kalau pada garis bilangan tentu kita tidak bisa pakai itu. Kalau pada garis bilangan kita namanya pakai GeoGebra, namanya ada aplikasi yang dipakai lain. Jadi karena metode itu banyak, kita tidak selalu pakai itu. Jadi untuk yang kemarin untuk Canva baru yang untuk metode yang itu. Jadi setelah dibandingkan dengan beberapa aplikasi yang Bu Susi lakukan, kira-kira mana yang lebih bagus? Ya. Terasa lebih puas ya Ibu dalam melakukan pembelajaran? Sepertinya tidak harus seperti itu ya, karena lain metode, lain materi, lain tema, kita akan memakai cara yang berbeda. Ya. Jadi kalau kita pastikan metode ini belum tahu cocok untuk yang lain. Jadi kita tidak melulu misalnya harus setiap hari ini pakai Canva, enggak seperti itu. Kalau garis bilangan kita pakai GeoGebra. Kalau misalnya aljabar kita pakailah LKPD. Jadi tergantung materinya. Oke, bagus sekali. Berarti Bu Susi sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid ya. Yaitu apalagi sekarang digalakkan kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman ya. Kegiatan zaman. Bagus sekali Bu. Saya senang melihat Ibu sudah melakukan, walaupun Ibu tidak bergabung dengan guru penggerak, tapi Ibu sudah aktif memperbaiki pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Menurut Bu Susi kan sangat puas. Kalau kita hitung dari skala 1 sampai 10, berapa kira-kira menurut Ibu ketercapaian Ibu kemarin itu? Kalau untuk tema yang sedikit itu di rentang 80 sampai 90 lah. Bisa kita ambil bisa 80-90. Jadi namun pembelajaran tidak ada yang sempurna. Ya. Tapi mungkin Bu Susi sudah terpikir juga apa kira-kira yang perlu ditingkatkan lagi untuk pembelajaran berikutnya. Ya. Kalau untuk metode yang itu untuk di sekolah, rasanya anak sudah cukup bisa kalau kita beri metode yang itu. Tapi perlu rasanya kita motivasi siswa, karena pembelajaran hari ini kebanyakan siswa itu kan belajarnya di sekolah. Yeah. Nah, jadi saya sudah sarankan kepada siswa, kan kita pakai akun belajar. Yeah. Nah, itu kan bisa dibuka lagi di rumah. Buka lagi di rumah. Passwordnya saya kasih, kemudian mereka punya HP sendiri. Jadi saya sarankan begini, ini tolong dicoba lagi di rumah, karena kalau tidak di rumah tentu dia lupa lagi. Jadi artinya pembelajaran itu kan perlu bermakna, berlanjut terus gitu. Jadi kalau tidak seperti itu tentu dia akan lupa lagi. Jadi saya motivasi siswa, tolong yang sudah kita kerjakan ini kita ulang lagi, sehingga apa yang sebelumnya sudah dia tahu dia tidak lupa. Itulah kira-kira. Berarti Ibu akan meningkatkan motivasi siswa dengan motivasi mengulang di rumah. Ya. Supaya untuk memastikan dia mengulang di rumah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Ini kita kan bisa lihat Canva itu kan pakai kelas. Ya. Dia nampak itu, dia lihat terakhir kapan, itu nampak di sana. Hari ini dia buka, itu nampak itu. Jadi kita bisa mengontrol. Kalau dikerjakannya, kan sebagian murid ada yang mau begitu ya. Jadi berarti Ibu memberikan semacam apa supaya dia mengerjakan di rumah? Kalau kemarin itu ini saja, dalam pembelajaran di Canva itu kan ada komentar itu. Itu bisa diklik, kemudian dikasih lagi tolong ininya. Ada yang beberapa kan yang belum siap itu. Belum selesai. Nah, kalau yang sudah selesai kita berikanlah sebuah penghargaan lah, bagus ini sudah selesai, coba lagi yang lain, atau semacam itulah kalimat motivasi supaya mereka bisa mengerjakannya. Oke, bagus sekali Bu. Berarti Ibu bukan hanya terputus sudah belajar di kelas, dengan Canva itu sudah, berarti Ibu juga ikut pantau Canvanya di rumah, apakah dengan memberikan komentar, penilaian terhadap latihan-latihan yang sudah dibuatnya. Ya. Bagus sekali Bu Susi apa yang sudah Bu Susi lakukan dan rencanakan, semoga itu terlaksana. Kemudian izinkan saya menyampaikan hasil supervisi kita kemarin. Secara umum itu sangat bagus, bukan cukup bagus tapi sudah sangat bagus. Ibu sudah kreatif sekali, Ibu juga sudah lakukan persiapan yang cukup matang. Saya lihat sehingga waktu mengajar sudah semuanya LKPD Ibu sudah tertayang sesuai dengan jumlah
siswa. Dan Ibu juga sudah antisipasi saya lihat untuk siswa atau terkendala dengan laptop, Ibu sudah siapkan juga manualnya. Ya, manual. Sehingga semua siswa bisa bekerja. Itu sangat bagus sekali, saya perlu dilanjutkan dan dicontoh oleh guru yang lainnya. Iya. Nanti bisa juga Ibu sosialisasikan kita bersama ya, berbagi praktek baik di sekolah seperti yang sudah sering juga kita lakukan. Ya. Kemudian mungkin sedikit saran ini atau mungkin sebetulnya sudah sangat bagus, cuman waktu kemarin saya lihat waktu percakapan ada sedikit drama. Ya. Nah, jadi dramanya sambil duduk mungkin bisa diperankan, praktek sambil berdiri, itu aja. Seperti pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, itu saja mungkin Bu. Luar biasa pembelajaran Ibu, apalagi Ibu juga seorang asesor, tentu sudah jauh lebih paham. Oke, terima kasih Bu Susi untuk pembelajaran kita, untuk coaching kita hari ini. Semoga untuk selanjutnya kita tetap bisa berkarya untuk anak didik kita, dan Ibu Susi juga bisa lanjutkan berbagi praktek baik di PMN karena ini bagus sekali. Ya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.